bersama dengan tema sosialisasi dan strategi pelaksanaan kegiatan Mensiu Fanuka DLK tahun 2002 di Desa Kaloli, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran peserta ada 4, kepala desa, badan usaha milik desa, wabarakatuh. Masuklah wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul bil lisani taqwali. Allahu akbar karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pertama-tama sebagai hamba Allah tentunya kita senantiasa bersyukur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat dan taufik juga sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk ikut kegiatan program Simpang Kedaraikan Universitas Puspa sekaligus silaturahmi dengan desa Haji Baru ya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur karena Bapak Ibu hadirin yang bersama dengan pertama selamat datang kepada adik-adik Universitas wilayah kami di Kaloli ini. Ya, alhamdulillah. Ya, saya berpikir setelah mendengar masukan-masukan dari Bapak Ketua BIDES, kemudian kelompok kami dan Pak Sekretaris Desa. Sepertinya kami yang harus datang belajar di sini, Pak. Ini barangkali yang perlu sekali. Sama tadi ada pengusaha bahasa dan beberapa jenis itu harus ada isi dari Baliko pengawasan obat dan makanan. Kalau ini kita sudah kantongi, berarti itu kita sudah bebas menjual kemana-mana, dan masyarakat atau konsumen tidak ragu lagi dengan kualitas dan kesehatan dari produk kita karena Baliko sudah memberikan baik. Nah itu barangkali Bangga adalah anak-anak KKN yang memang sementara ada di desa Kalolim, dan saya dengar tadi bahwa tidak semua desa yang dapat tahun ini yang ada di Kalolim. Syukur alhamdulillah. Nama saya Muhammad Arsyad, Direktur Bumdes Kalolim Jaya, desa Kalolim ini. Dan pun bahwa para bapak dosen yang kami banggakan, Bapak Kepala Desa, bulan-bulan yang lalu Pak masih pakai suku hitam, sekarang sudah suku putih. Alhamdulillah, karena saya banggakan. Jadi itu nama itu Gomim Pak. Salah satu mewakili masyarakat Dusun Jampi ya. Saya juga tadi anggota dari Pak Arsa. Tapi ini Pak kalau pergi di tanah saya tidak dipanggil. Penyuluh kesehatan dan jaga anak-anak Pak Desa. Coklat dan buah-buahan kayu ya insya Allah semua ada, termasuk cengkeh, rambutan, bahkan durian juga ada. Terus dari peternakannya ada kuda, sapi dan kambing. Terus dari pertanian juga ada dua versi tadi dikatakan 22, ada yang mengatakan 23.
23. Satunya itu adalah kelompok tani alami. Ya, kelompok tani alami itu yang mencukupkan 23. Dan potensi lagi yang ada di Desa Kaluling ini yaitu UKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi UMKM ini ada banyak jenis usaha termasuk dari kuliner, tapi yang saya sampaikan dulu yaitu jenis usaha lainnya yaitu usaha batu merah ada, usaha batu bata ada, usaha batako ada, dan mebel ada, dan serta perbengkelan. Kalau perbengkelan itu terbagi dua, ada yang perbengkelan mesin, ada yang perbengkelan kelas. Jadi itu terbagi dua juga. Terus kalau dari kuliner tetap manis meski bukan hari Kamis. Insya Allah kita terus melanjut dan bersama-sama di sini untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana kita berikan sesuatu kepada masyarakat di Desa Kaluling, insya Allah. Saya diberi kepercayaan sama teman-teman untuk mengelola pemakai signal sebenarnya. Karena konon kawannya di sini susah signal. Ya, sama filmnya Ernest, susah sinyal. Ini ada sudah nonton semua. Jadi ya saya mau tanya dulu di sini bisa tidak kalau kita menggunakan Telkomsel, ada pakai kartu Telkomsel? Oh bisa ya. Jadi hilang-hilang itu tidak jadi soal karena saya sudah konsultasi juga dengan di Telkom. Meskipun kita sudah cek ya, kita sudah cek dipastikan di sini bisa menggunakan satelit orbit. Tapi saya konfirmasi langsung apakah ada. Jadi termasuk kalau misalnya hilang-hilang itu tidak masalah. Karena itulah kita mau kuatkan. Saya kira cukup jelas apa yang sudah disampaikan ketua tim tadi dan teman-teman mungkin juga tadi. Saya tidak panjang lebar Bapak. Saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini sangat luar biasa penerimaan dari bapak-bapak khususnya untuk Desa Kaluling. Sekian dari saya Pak Ketua. Insyaallah ke depannya kita wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. kepada yang akan dipandu oleh Saudari Abigail.
sini ada Dr. Salihuddin, beliau memang ahli peternakan. Saya sama beliau pernah jadi pimpinan penyelidikan di Universitas Musuh. Sama-sama pensiun beliau deh. Sama-sama beliau dia di Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan janjinya Bang, sehingga kita semua masih sedang untuk tinggal. Dan ada juga memang tahapan-tahapan waktunya, dan per waktu dia diganti juga. Hampir bersama umpama saringan oli diganti satu kali, dua kali ganti oli, saringan oli satu kali juga, begitu. 21 hanya. Jadi sama dengan itu juga. Jadi itu pun penyurah. Istilah kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan ini ada Ewako. Saya kira seperti itu, tanya atau tidak? Ewako. Mohon maaf Pak, kalau asal saya dari Sumatera Utara, beda dari Sumatera Utara. Ini juga perlu perawatan supaya bisa awet dan produksinya bagus. Ya. Jadi saya diamanahi oleh tim memberikan pelatihan tentang pakan untuk ternak sapi. Sedikit informasi Pak, bahwa saya penelitian S2, S3 saya itu menggunakan UMMB, urea molasses multi-mikrobial.
peserta. Mesin ini adalah mesin pemegang rumput. Ini salah satu cara untuk menghemat biaya bagi petani. Sudah tidak menggunakan lagi pestisida, hanya menggunakan ini pestisida. Sekarang kita langsung masuk saja di cara pengoperasiannya. Jadi pertama-tama biasanya kalau mesin begini itu bensinnya biasa kan banjir. Jadi mesin ini berjenis dotan yang bensinnya itu harus ada pelumas. Jadi bensinnya pakai bensin campuran. Terus karena campuran sering pakai sehingga keran bensin karbunya itu sering banjir. Salah satu cara untuk menghemat bensin adalah yang mati-matiin keran bensin ditutup. Sekarang kita lanjut cara pengoperasiannya. Pertama kita harus pahami dulu gagangnya. Bagaimana safety-nya kita berarti keselamatan kerja yang akan diberikan oleh kedua tim kami. Langsung pakai, karena ini dulu bagi dulu, iya.
nipu apa, tapi lancar. Jadi itu saya pikir itu sangat penting. Juga disinggung tadi bagaimana pelatihan marketing itu di dunia startup. Memang sih startup itu tadi dikatakan bahwa biayanya besar ya. Jadi kalau bosnya MNC itu menyebut harus ada money bar, maksudnya pembakaran uang. Jadi kita harus banyak membakar uang. Membakar uang itu bukan berarti duit diturun atau bukan. Artinya kita harus banyak mengorbankan biaya untuk beriklan, ya, termasuk membeli SEO, ya, sistem yang digunakan kalau kita biasa mencari makalah di Google, tiba-tiba yang muncul misalnya Tokopedia. Ya, kenapa saya ulangi? Karena menjawab salam itu wajib. Yang terhormat Bapak Ketua Tim dari Indonesia beserta rombongan. Produk yang berasal dari UKM yang ada di Bantai. Dan itu salah satu kabupaten yang kemudian melakukan hal-hal seperti ini di Sulawesi Selatan. Saya yakin itu cuma di Bantai. Maka harus kita bersyukur bahwa pemerintah kita memprioritaskan pembangunan manusianya, bukan lagi memprioritaskan pembangunan fisik. Hal ini bisa menjadi satu acuan. Kalau saya lihat tadi banyak sekali di sini ibu yang hadir bawa handphone. Produk UKM yang kita miliki sejauh ini saya lihat masih sangat minim kita memperkenalkan produk-produk yang kita miliki itu di media sosial. Sementara salah satu tempat berjualan yang gratis yang bisa dilihat banyak orang sekarang dan sangat mudah itu adalah di media sosial. Saya yakin ibu-ibu yang membawa handphone cantik, daripada kita sibuk tiap hari bercurhat. Bapak Ibu beserta tim, kemudian teman-teman pemateri, teman-teman OSS